Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Shalom. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu. Baiklah, kita berbicara sedikit tentang hari Rabu Abu serta pantang dan puasa menurut Gereja Katolik. Mari kita lihat bersama. Rabu Abu dan pantang serta puasa menurut hukum Gereja Katolik. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Demikian pula Nabi Elia. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 4 ayat 2. Mengapa hari Rabu? Nah, Gereja Katolik menerapkan puasa ini selama 6 hari dalam seminggu. Hari Minggu tidak dihitung karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Maka masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. Paskah terjadi hari Minggu dikurangi 36 hari atau 6 minggu, lalu dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur jatuh pada hari Rabu. Jadi penentuan awal masa Prapaskah pada hari Rabu disebabkan karena penghitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah tanpa menghitung hari Minggu. Mengapa Rabu Abu? Abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan, misalnya pada pertobatan Niniwe. Di atas semua itu, kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah, dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat menerima abu, kita mendengar ucapan dari Romo, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Tradisi Ambrosian. Apa itu tradisi Ambrosian? Ada tradisi Ambrosian yang diterapkan di beberapa keuskupan di Italia. Tradisi ini menghitung masa Prapaskah selama 6 minggu termasuk hari Minggunya. Kemudian hari Jumat Agung dan Sabtu Sucinya tidak diadakan perayaan Ekaristi demi merayakan dengan lebih khidmat perayaan Paskah. Tentang pantang dan puasa menurut Gereja Katolik. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu alasan mengapa kita berpuasa dan berpantang. Bagi orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang, dan doa disertai juga dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain seperti diet supaya kurus, menghemat, dan lain-lain. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita, dan kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia. Maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Dan cara yang paling sederhana untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan seterusnya. Menurut Kitab Hukum Gereja Katolik, Kanon 1249, semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi, tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia. Dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Kanon 1251, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus.
Kanon 1252, peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Sedangkan peraturan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Kanon 1253, konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang. Dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan-latihan rohani. Memang sesuai dari yang kita ketahui, ketentuan dari konferensi para uskup di Indonesia menetapkan selanjutnya. Hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Maka penerapannya adalah yang pertama, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun, contoh pantang daging, pantang rokok, dan lain-lain, kecuali jika hari Jumat itu jatuh pada hari raya seperti dalam oktav masa Natal dan oktav masa Paskah. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun, kecuali yang jatuh di hari raya adalah hari tobat. Namun jika kita mau melakukan yang lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Yang kedua, jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, dan pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal, pantang rokok bagi mereka yang merokok, pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Jadi, jika kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan, sebab itu tidak ada artinya.
3. Pantang tidak terbatas hanya makanan, namun pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan, terdapat pilihan lain seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat, seperti pantang nonton TV, pantang shopping, pantang ke bioskop, pantang gosip, pantang main game, dan lain-lain. Jika memungkinkan, tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan atau minuman dan pantang kebiasaan ini. Empat, puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Namun bagi yang dapat melakukan lebih, silakan juga berpuasa dalam ketujuh hari Jumat dalam masa Prapaskah atau bahkan setiap hari dalam masa Prapaskah. 5. Waktu berpuasa kita makan kenyang satu kali, dapat dipilih sendiri pagi, siang atau malam. Harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang juga adalah untuk melatih pengendalian diri, maka jika kita berbuka puasa atau pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan snack atau camilan berkali-kali sehari. Ingatlah, tolok ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Yesus dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan dunia. 6. Maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar, dan doa ini pula yang menutup puasa kita atau sesaat sebelum kita makan. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat mengucapkan doa sederhana. Ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan Yesus. Mohon selamatkanlah. Kita sebutkan nama orang yang kita kasihi. 7. Karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahkannya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai 1 hari penuh. Juga tidak menjadi masalah puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal ini, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Walaupun tentu jika kita terlalu banyak excuse atau mencari alasan untuk pembenaran diri, ya berarti kita perlu mempertanyakan kembali sejauh mana kita mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Rabu Abu di tengah pandemi. Tidak terasa masa Prapaskah tahun 2021 ini akan segera kita masuki bersama.
Masa puasa dan pantang jelang Paskah tersebut dimulai pada Rabu Abu. Yang membedakan perayaan Rabu Abu tahun ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Seperti biasanya, gereja selalu mengambil sikap bijak dalam situasi seperti ini. Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, menuliskan pesan catatan ritus penaburan abu pada perayaan Rabu Abu di masa pandemi yang dikeluarkan Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen. Adapun catatan tersebut tertulis sebagai berikut. Imam mengucapkan doa untuk memberkati abu. Imam memerciki abu dengan air suci tanpa mengucapkan apapun. Kemudian imam mengucapkan kepada seluruh umat yang hadir, bertobatlah dan percayalah pada Injil, atau ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu hanya satu kali. Imam membersihkan tangannya dan memakai masker dan membagikan abu kepada yang datang kepadanya, atau jika diperlukan, imam mendatangi umat yang berdiri di tempat masing-masing. Imam mengambil abu dan menaburkannya pada kepala masing-masing umat yang hadir tanpa mengucapkan apapun. Itulah catatan singkat tentang perayaan Rabu Abu di tengah pandemi ini. Semoga kita semua tetap dapat mengikuti perayaan Rabu Abu ini dengan aman dan khidmat, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian ulasan mengenai pantang dan puasa menurut ketentuan Gereja Katolik. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperdalam iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan doa.